Jadi termasuk di antara dosanya lidah kita apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Yaitu adalah ketika kita menganggap remeh, ketika kita menganggap murah, ketika kita menganggap kecil kehormatan orang yang beriman, lalu kemudian kita nistakan dan kita nodai kehormatan mereka dengan begitu mudahnya. Ingat loh, menodai kehormatan itu termasuk di antara perkara dosa besar yang dilakukan oleh lisan, tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadarinya karena pintarnya setan memberikan bumbu-bumbu terhadap dosa yang kita lakukan semacam itu. Makanya kalau kita kembalikan sampai kemudian dalam pembagian tiba, fa inna adnaha, yang paling ringan dari dosanya riba itu apa? Ayati ar-rajulu bi ummihi, yaitu adalah sebagaimana seorang laki-laki ketika menjimak dan kemudian mencampuri ibunya sendiri. Sudah berzina ibunya sendiri. Itu yang paling ringan dari dosa riba. Tapi ternyata kemudian Rasulullah lalu mengatakan yang paling tinggi dari dosanya riba, yang lebih parah daripada dosa zina ketika berzina dengan ibunya itu apa? Yaitu adalah ketika dia melanggar kehormatan orang yang beriman. Itu yang paling tinggi dari dosa riba. Dan itu berkaitan tentang apa? Kehormatan orang. Dan kehormatan orang itu tidak mungkin kita langgar kecuali dengan lidah. Kehormatan itu kemudian hanya bisa dilanggar, yaitu adalah dengan urusan lidah. Berarti, maaf kata, orang yang kemudian ketika dia melanggar kehormatan orang yang beriman, maka Masya Allah, berarti kemudian dia itu lebih parah daripada 72 kali dia berzina dengan ibunya sendiri. Ketika dia melanggar kehormatan orang yang beriman. Rasul itu sifatnya memberikan udzur. Kenapa? Karena Nabi merupakan orang yang paling banyak memberikan kehormatan kepada para sahabatnya, dan Nabi tidak pernah mengumbar-umbar kehormatan orang yang beriman di antara para sahabatnya. Bahkan ketika seorang sahabat pun melakukan dosa besar, Nabi adalah orang yang pertama kali memberikan udzur kepada saudaranya. Kenapa? Karena Nabi tahu ini berkaitan tentang kehormatan. Mana dalilnya Ustaz? Loh, kita ambil saja kisah yang sering saya ulang-ulang tentang kisahnya Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik adalah seorang sahabat yang kemudian berzina. Ketika datang kepada Nabi mengatakan apa? Ya Rasulullah, tohirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Rasul. Nabi langsung kemudian, kamu zina ya? Sini. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Farji, fatuk, istighfar lagi. Kamu pulang, istighfar di rumah, tobat di rumah. Baru jalan, balik lagi. Kasih udzur yang kedua. Ya Rasulullah, saya ini berzina ya Rasulullah, tolong sucikan saya. Rasulullah pulang kembali, waihaka, amboi, apa yang kamu katakan, Ma'iz, pulang ke rumah, tobat di rumah, istighfar di rumah saja. 2 kali udzur. Sudah diberikan kesempatan. Tutup itu. Tutup di rumah saja. Sampai kemudian keempat kalinya, baru Rasulullah setelah 4 kali memberikan udzur, Rasul itu baru bertanya, dosa kamu itu apa? Kok sampai kamu minta dibersihkan, itu dosa ngapain? Itu setelah 4 kali udzur, ikhwan. Baru kemudian apa? Ma'iz bin Malik berkata apa? Ma'iz bin Malik kemudian berkata, minaz zina ya Rasulullah, dari dosa zina ya Rasulullah. Padahal Ma'iz bin Malik itu muhsan, yaitu seorang laki-laki yang telah punya istri tetapi melakukan zina, itu namanya muhsan. Lihat semangatnya Nabi. Apakah langsung kemudian marah setelah memberikan 4 udzur? Tidak, ikhwan. Nabi langsung memberikan udzur yang kelima. Apa udzur yang kelima? Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Anashrabul khamra." Ini jangan-jangan mabuk. Kemudian para sahabat ada yang langsung berdiri, kemudian apa? Istingkah, mencoba mengatakan, Mas, ya Rasulullah, dia tidak mabuk. Itu udzur kelima, ikhwan. Tidak mabuk ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangkan udzur yang keenam. Apa udzur keenam yang diberikan oleh Rasulullah? Ahwa majnunun, jangan-jangan dia sedang gila. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa bimajnun. Ya Rasulullah, Ma'iz bin Malik itu tidak gila ya Rasulullah. Kenapa kok dikatakan gila? Enggak gila ya Rasul. Kemudian para sahabat ketika mengatakan bahwasanya dia bukan gila, Rasulullah memberikan udzur yang terakhir. Udzur yang terakhir apa? Kamu yakin berzina? Iya ya Rasulullah. Masuk sebagaimana kemudian timbang masuk dalam sumurnya. Iya ya Rasulullah. Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya. Betul ya Rasulullah. Baru setelah 7 udzur itu semuanya dibatalkan oleh Ma'iz bin Malik bahwasanya dia betul-betul ingin meyakinkan Nabi kalau dia berzina. Barulah kemudian Rasulullah fa'umira birajim, ajam dia. Tapi setelah berapa kali memberikan udzur? 7 kali memberikan udzur secara langsung. Itu loh namanya kehormatan itu kayak gitu. Mahal harganya. Sampai Nabi orang yang paling berhak menumpahkan kehormatan. Ibarat kata bahwasanya kita pengikutnya Nabi itu paling berhak untuk ditumpahkan kehormatan oleh Nabi. Itu pun Nabi tidak menumpahkan kehormatan